kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Itu kalimat yang dilemparkan ibu mertua saya, tepat di depan seluruh keluarga. Ia mengusir saya demi memberi kamar utama kepada adik ipar yang baru menikah. Malam itu juga, diam-diam, saya hentikan semua aliran uang yang selama ini menghidupi mereka. Keesokan paginya, ibu mertua dan suami panik menelpon. Mereka memohon uang. Saya hanya tertawa pelan. Lalu, saya matikan teleponnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Rahayu. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering yang sudah punya nama di Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beberapa unit properti sewaan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi sebuah kata yang bernama keluarga. Rumah yang kami tempati berada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap meter persegi rumah itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Mas Damar, suami saya. Damar berusia 40 tahun. Dulu ia menjanjikan banyak hal. Sekarang, ia hanya pria yang gengsinya jauh lebih besar daripada penghasilannya. Usahanya bangkrut 3 tahun lalu. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar bekerja lagi. Ibu mertua saya, Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat. Ia tinggal bersama kami sejak bapak mertua meninggal. Di matanya, saya bukan menantu yang ia hormati. Saya hanya mesin yang mengeluarkan uang. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Beberapa hari lalu, ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Bagas, pengangguran. Sama seperti kakak iparnya. Selama ini, saya yang membayar semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makanan di meja. Bahkan uang jajan Bu Sukesi setiap bulan. Semua mengalir dari rekening saya, tanpa pernah ada satupun ucapan terima kasih. Saya pikir, jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat pengorbanan saya. Ternyata saya salah. Kesabaran saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Konflik itu sebenarnya sudah lama tumbuh, jauh sebelum malam pengusiran. Sejak Wulan menikah, suasana rumah berubah. Bu Sukesi memperlakukan putrinya itu bagai seorang ratu. Apapun yang Wulan minta harus dipenuhi, dan yang harus memenuhinya, tentu saja, adalah saya. Awalnya hanya hal kecil. Wulan minta dibelikan tas bermerek. Bu Sukesi yang menyuruh saya membayarnya. Lalu Bagas, suami Wulan, mulai ikut menumpang hidup di rumah kami. Ia datang hanya membawa 1 koper dan mulut yang penuh tuntutan. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengan Damar. Saya bilang, rumah ini sudah terlalu penuh. Saya bilang, beban biaya hidup naik 2 kali lipat sejak Bagas datang. Damar hanya menghela napas. Ia berkata pelan, sudahlah, Rahayu, mereka kan keluarga. Jangan hitung-hitungan soal uang. Mudah sekali ia berkata begitu, karena bukan dia yang membayar. Padahal saya tahu, di luar rumah, Damar selalu membanggakan diri. Ia bercerita kepada teman-temannya, seolah seluruh kekayaan ini adalah hasil kerjanya. Ia memakai kartu tambahan yang saya berikan, lalu mentraktir orang-orang demi pujian sesaat. Saya diam. Bukan karena saya tak mampu melawan, tapi karena saya masih berharap pada sisa cinta yang dulu pernah ada. Saya masih ingat satu kejadian, beberapa bulan sebelum malam itu. Saat itu, usaha catering saya sedang mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Saya bekerja hampir 2 hari tanpa tidur. Pulang ke rumah dengan tubuh remuk. Saya hanya ingin segelas air hangat dan tempat untuk merebahkan badan. Tapi yang saya temui di rumah adalah Bu Sukesi yang marah-marah. Ia mengomel karena saya pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk Wulan. Damar, suami saya, bukannya membela, justru menyuruh saya minta maaf
kepada ibunya. Malam itu, saya menelan rasa sakit sambil memasak dalam keadaan setengah pingsan. Saat itu, saya berpikir, mungkin inilah harga sebuah keluarga. Mungkin perempuan memang harus mengalah, tapi semakin saya mengalah, semakin mereka meninjak. Kebaikan saya tak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sampai malam itu tiba, malam yang akhirnya merobek habis sisa harapan saya. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku. Saya duduk di sofa tunggal, kedua tangan saya rapatkan di pangkuan. Di seberang saya, 4 orang duduk berjajar seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. Wulan bersandar manja di lengan Bagas. Bu Sukesi duduk tegak dengan dagu terangkat. Dan Damar, pria yang seharusnya melindungi saya, hanya menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Wulan yang memulai. Suaranya sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang ia tempati terlalu sempit untuk pengantin baru. Katanya, ia butuh ruang yang lebih luas. Bagas menimpali sambil menyilangkan kaki. Pria pengangguran itu bahkan berani mengkritik tata letak perabotan rumah saya, seolah ia pemilik sah bangunan ini. Padahal, setiap kursi yang ia duduki, saya yang membelinya. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Lalu Bu Sukesi mengambil alih pembicaraan. Suaranya keras dan penuh perintah. Ia menatap saya dengan sorot tajam, lalu menyampaikan inti pertemuan malam itu. Ibu mertua saya menuntut agar saya dan Damar segera mengosongkan kamar utama. Malam itu juga, alasannya, Wulan adalah putri kesayangannya yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahan. Sudah kewajiban seorang menantu untuk mengalah, katanya tajam. Dan sudah kewajiban menantu menuruti kemauan mertua tanpa banyak bertanya. Dada saya terasa sesak. Kamar utama itu satu-satunya tempat saya bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras menafkahi mereka semua. Saya menarik napas panjang. Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil. Lalu saya menolak. Saya ingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah. Saya ingatkan juga bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan, listrik, hingga makanan yang mereka makan, semuanya berasal dari kerja keras saya. Saya tidak keberatan Wulan menumpang di kamar tamu. Kata saya, tenang. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan kamar utama saya kepada siapapun. Penolakan saya yang tenang itu justru membuat ruangan seketika memanas. Damar akhirnya mengangkat wajah, tapi bukan untuk membela saya. Dengan wajah merah karena malu ditegur di depan keluarganya, Damar justru menyuruh saya diam. Ia meminta saya menuruti saja perkataan ibunya. Ini hanya soal kamar, Rahayu, jangan dibesar-besarkan, katanya. Mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Saya menatap suami saya dengan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji menjaga saya, kini berdiri di barisan terdepan untuk merampas hak saya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati saya untuk pria pengecut itu. Kemarahan Bu Sukesi meledak. Ia berdiri. Wajahnya memerah, menahan amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke wajah saya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Wulan dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penghinaan yang selama ini saya tahan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Sebaliknya, sebuah rasa lega yang luar biasa justru mengalir di dalam dada saya. Beban berat yang selama ini menekan pundak saya seolah terangkat seketika. Saya membenarkan letak hijab saya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Lalu saya berdiri. Saya menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun. Di bibir saya terukir sebuah senyuman tipis. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Baik, Bu, jika itu memang mau kalian. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, saya berbalik dan berjalan tenang menuju kamar utama. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di dalam kamar,
Saya membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Saya tidak memasukkan semua barang. Saya hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang berharga yang saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap barang yang masuk ke dalam koper itu terasa seperti simbol kebebasan saya yang baru. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah koper terkunci, saya melangkah keluar. Saya melewati ruang keluarga, tempat 4 orang itu masih berkumpul. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Bagas mengusap dagunya dengan gaya sombong. Bu Sukesi melipat tangan di dada, merasa berhasil menaklukkan menantunya. Dan Damar hanya diam. Tak berani menatap wajah saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya membuka pintu depan, melangkah keluar, lalu menutupnya rapat di belakang saya. Saya meninggalkan kehidupan lama yang penuh kebohongan itu. Udara malam menyambut saya. Saya berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah taksi. Saya minta diantar ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Di dalam taksi, saya bersandar dengan nyaman. Saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, saya keluarkan ponsel saya. Jari-jari saya membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening saya. Saya menatap layar itu dengan pandangan dingin. Satu persatu, saya matikan sumber kehidupan keluarga suami saya. Sambil menatap layar, saya bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat. Seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari saya? Itulah serangan pertama saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah Pondok Indah. Bu Sukesi terbangun dengan senyum lebar. Ia meregangkan tubuh, merasa sangat puas. Baginya, semalam ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Kini, pikirnya, rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera bangkit dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Wulan dan Bagas segera memindahkan barang ke kamar utama yang kini telah kosong. Wulan menyambut perintah itu dengan sorak gembira. Ia menarik lengan Bagas, mengajaknya pindah ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Wulan melompat-lompat di atas kasur empuk. Ia mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan kakak iparnya. Bagas tak kalah senang. Ia membuka lemari, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Keduanya tertawa. Mereka merasa telah memenangkan sebuah pertarungan besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah, saya terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Saya membuka mata, disambut pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Tidak ada suara teriakan mertua. Tidak ada keluhan adik ipar. Tidak ada kehadiran suami yang membebani. Saya bangkit, membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan sambil menikmati sarapan yang diantar langsung ke kamar. Saya menyesap teh hangat perlahan, membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikiran sebelum saya melancarkan serangan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, saya meraih ponsel. Kini saatnya saya membuka kembali aplikasi keuangan saya. Langkah pertama, saya batalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Saya hapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa penanggung. Lalu saya batalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan internet. Saya pastikan tidak ada satu keping uang pun dari rekening saya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah itu. Saya lakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa keraguan, tanpa rasa kasihan. Langkah kedua, saya urus kartu belanja tambahan yang selama ini saya berikan kepada Damar dan Bu Sukesi. Kartu-kartu itu adalah sumber kesombongan mereka di luar rumah. Saya menghubungi layanan pelanggan bank dengan suara tegas. Saya minta pihak bank segera membekukan semua kartu tambahan yang terdaftar atas nama saya. Saya juga minta kata sandi kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja tertinggal di rumah segera diubah saat itu juga. Setelah bank mengonfirmasi semua permintaan saya telah dilaksanakan,
Saya meletakkan ponsel di atas meja. Serangan pertama telah saya luncurkan. Kini saya hanya perlu duduk, manis, dan menunggu. Tapi mereka di rumah itu belum tahu. Hari ini akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Pagi itu, Bu Sukesi bersiap-siap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang menyengat, lalu mengambil tas tangan. Pagi ini, ia berencana memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah penyedia catering terkenal. Bu Sukesi berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Wulan, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga. Ia melangkah keluar dengan kepala terangkat, berjalan menuju mesin penarikan tunai, tak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin, Bu Sukesi membuka dompet dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu sebenarnya milik saya, namun ia merasa berhak menggunakannya kapan saja, karena ia tahu kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia masukkan kartu itu ke mesin dan menekan 6 angka yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin terdiam sejenak, lalu muncul tulisan merah, menyatakan kata sandi salah. Bu Sukesi mengerutkan kening. Ia pikir mungkin salah tekan karena terburu-buru. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan. Namun, mesin kembali menolak. Kepanikan mulai merambat di dadanya. Ia coba mengingat-ingat apakah ia salah angka, tapi ia sangat yakin 6 angka itu benar. Dengan tangan mulai berkeringat, ia mencoba untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengeluarkan uang, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar menjadi gelap. Lalu memunculkan pesan baru yang membuat jantung Bu Sukesi seakan berhenti. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Bu Sukesi memukul layar mesin dengan panik, berteriak meminta kartunya kembali. Namun, usahanya sia-sia. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran mewah di kawasan perkantoran, Damar sedang duduk dikelilingi rekan-rekannya. Siang itu, dengan bangga, Damar menawarkan diri menanggung seluruh biaya makan siang. Katanya, untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia capai. Padahal, ia tak punya keberhasilan apa-apa. Damar berbicara lantang, tertawa lebar, menceritakan berbagai kisah karangan tentang betapa suksesnya hidupnya. Teman-temannya mendengarkan penuh kagum, memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu, karena tahu Damar yang akan membayar. Damar merasa seperti raja yang membagikan sedekah. Setelah makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri, membawa buku tagihan. Damar mengambilnya dengan gaya acuh, bahkan tak repot melihat jumlahnya. Ia langsung mengeluarkan kartu belanja dan menyerahkannya. Lalu ia kembali mengobrol, seolah tagihan besar itu hanyalah uang receh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak canggung. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke arah Damar, lalu berbisik sopan. Pelayan itu memberitahu bahwa kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar lenyap. Ia merasa ada yang salah, tapi berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Damar bilang, mungkin ada gangguan pada mesin. Lalu ia keluarkan kartu lain dengan tangan yang mulai gemetar. Pelayan mengangguk dan pergi. Damar tak lagi fokus pada obrolan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama, pelayan kembali dengan wajah lebih tegang. Kali ini ia menyatakan kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu berhenti. Semua teman Damar menatapnya penuh tanda tanya. Damar mematung. Wajahnya pucat. Ia merogoh dompet dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya, Damar menelan ludah dengan susah payah. Ia menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi ia belum tahu ini baru permulaan. Hari itu juga, matahari bersinar sangat terik. Di dalam kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan dengungan sebelum akhirnya mati. Layar televisi besar di ruang tengah ikut padam. Kipas angin berhenti berputar. Lampu-lampu di seluruh penjuru rumah mati serentak. Suasana yang tadinya bising oleh suara televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wulan, yang sedang berbaring santai, langsung terbangun
dengan wajah bersungut-sungut. Ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara kamar yang cepat berubah panas. Jaringan internet juga terputus, membuat ponselnya kehilangan koneksi. Bagas, yang sedang asik bermain game di ponsel, langsung mengumpat. Ia membanting ponselnya ke kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Wulan mencoba mencari tahu. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Ia keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0. Pulsa listrik telah benar-benar habis. Wulan berteriak memanggil ibunya. Tapi ia teringat, Bu Sukesi sedang pergi mengambil uang. Ia kembali ke kamar dengan tubuh bersimbah peluh. Mendapati suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk. Mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tak lama, terdengar suara langkah terburu-buru dan bantingan pintu depan. Bu Sukesi masuk dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Bukan hanya karena cuaca panas, tapi karena kepanikan luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Wulan menghampiri ibunya, hendak mengeluhkan listrik yang mati. Namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke sofa. Bu Sukesi memegangi dada dengan suara serak. Ia menceritakan bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tak punya uang tunai, bahkan untuk membeli sebotol air minum pun ia tak sanggup. Bu Sukesi menangis meratapi nasibnya. Ia sadar, tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa pesanan makanan untuk syukuran besok. Di tengah kepanikan ibu dan anak itu, pintu rumah kembali terbuka. Damar melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartunya ditolak berkali-kali di restoran mewah itu, Damar terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menanggung seluruh tagihan. Bawahan itu memang membayar, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Damar hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang, ia menumpang kendaraan umum karena tak punya uang untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Damar menahan amarah yang mendidih. Begitu sampai dan mendapati rumah gelap serta panas menyengat, amarahnya langsung meledak. Damar menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Bu Sukesi dan Wulan terlonjak. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini seperti neraka. Bu Sukesi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mati karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan mesin. Mendengar itu, otak Damar mulai merangkai kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang punya kuasa penuh atas semua itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap. Orang itu adalah perempuan yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Damar dengan keras. Ia segera merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor saya, lalu menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar lambat, menambah ketegangan yang merayap di ruang tamu yang gelap. Bu Sukesi mencengkeram lengan putranya, menyuruh Damar menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Wulan dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada perempuan yang selalu mereka anggap rendah. Malam itu, di kamar utama yang gelap dan pengap, Wulan menatap Bagas dengan penuh harap. Ia memohon suaminya untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan uang tabungan, atau setidaknya mencari pinjaman. Tapi Bagas hanya diam. Pria itu tak punya apa-apa. Tabungan yang dulu ia banggakan di depan Wulan ternyata hanyalah kebohongan. Ia menikahi Wulan justru karena mengira keluarga ini kaya raya. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara pengantin baru itu. Wulan menyadari bahwa pria yang ia nikahi sama tak bergunanya dengan kakak dan ibunya. Pertengkaran kecil mulai pecah di tengah panasnya kamar tanpa pendingin udara. Suara mereka bersahutan dengan keluhan Bu Sukesi di ruang depan. Rumah megah itu dalam semalam
berubah menjadi sarang pertengkaran. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk, saya sedang duduk bersandar membaca sebuah buku. Suara dering telepon memecah keheningan. Saya melirik layar. Nama suami saya tertera di sana. Berkedip-kedip meminta perhatian. Saya biarkan telepon itu berdering hingga hampir mati. Menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan terputus otomatis, saya angkat. Saya tidak mengucapkan salam. Saya hanya mendengarkan suara napas tergesa-gesa dari seberang. Lalu, terdengar suara rebutan. Rupanya, Bu Sukesi merampas telepon dari tangan putranya. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampur marah dan panik. Beraninya kau melakukan ini? Kenapa semua kartu diblokir? Kenapa listrik mati dan rumah ini panas? Kau sengaja mau membuat kami menderita. Kirim uang sekarang juga, detik ini. Atau aku akan mencari ke tempat kerjamu. Alih-alih merasa terancam, saya justru tersenyum lebar. Saya tutup mulut menahan tawa. Namun akhirnya, tawa itu meledak juga. Suara tawa saya terdengar lepas, namun sangat dingin. Saya tertawa cukup lama, membiarkan mereka di seberang sana mendengarnya. Saya menikmati penderitaan mereka. Setelah tawa saya mereda, saya memperbaiki posisi duduk. Mata saya menatap lurus ke pemandangan kota di luar jendela, dengan suara yang sangat tenang, namun penuh bisa. Saya memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. Bukankah semalam ibu sendiri yang mengusir mesin pencetak uang ini? Bukankah ibu yang bilang tidak ingin melihat saya lagi di rumah itu? Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uang saya. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringat saya. Mintalah uang pada anak laki-laki ibu yang gengsinya setinggi langit. Atau mintalah pada menantu baru ibu yang gagah berani merebut kamar saya. Selamat menikmati rumah yang gelap. Bu, dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Tanpa menunggu bantahan, saya tekan tombol merah. Panggilan terputus dengan bunyi klik singkat. Saya segera membuka pengaturan ponsel. Saya blokir nomor damar. Bu Sukesi, Ulan, dan semua kerabat suami yang mungkin ikut campur. Lalu, saya letakkan ponsel, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam tulang-tulang saya. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, penderitaan mereka justru bertambah. Siang itu, sebuah mobil box dari penyedia catering tiba di depan rumah. Mereka datang menagih sisa pembayaran pesanan syukuran yang sudah terlanjur Bu Sukesi pesan kemarin. Di depan para tetangga yang mulai berkerumun, petugas catering itu menuntut pelunasan dengan suara keras. Bu Sukesi tak punya uang sepeser pun. Wajahnya yang biasa terangkat tinggi, kini tertunduk malu. Para tetangga yang selama ini ia banggakan, kini berbisik-bisik, menertawakan keluarga yang 2 hari lalu masih sombong itu. Bu Sukesi mengusir petugas catering dengan kasar, tapi rasa malu sudah menempel di wajahnya. Belum reda satu masalah lain datang. Sore harinya, 2 orang petugas dari perusahaan pembiayaan mengetuk pintu. Mereka datang untuk menarik mobil yang selama ini dipakai Damar. Ternyata cicilan mobil itu pun dibayar dari rekening saya lewat potongan otomatis yang sudah saya hentikan. Damar mencoba menahan, memohon, bahkan berteriak, tapi petugas itu hanya menunjukkan dokumen, lalu membawa pergi mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Damar. Pria itu hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya hilang di tikungan, sambil para tetangga menyaksikan kejatuhannya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam rumah yang gelap dan panas, dengan perut lapar dan harga diri yang remuk. Mereka mulai mengerti bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini ternyata tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan saya di kamar hotel yang sejuk justru baru memulai. Tepat saat itu, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga suami, melainkan dari nomor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Saya tersenyum tipis.
Inilah serangan kedua, serangan yang sesungguhnya. Suara Pak Tono terdengar tenang dan terkendali di seberang. Ia mengabarkan bahwa semua dokumen yang saya minta sudah siap. Surat-surat itu sudah ia urus diam-diam sejak beberapa minggu lalu, sejak saya merasa firasat buruk akan datang. Pak Tono mengingatkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga suami saya. Rumah di Pondok Indah itu, sejak awal, hanya tercatat atas satu nama saya. Tidak pernah ada nama Damar di dalam sertifikat itu. Tidak ada satupun nama keluarganya selama 7 tahun. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, dengan keyakinan bahwa itu rumah keluarga. Padahal secara hukum, mereka hanyalah penumpang yang tidak pernah membayar. Saya minta Pak Tono melakukan satu hal. Saya minta ia menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa seluruh penghuni rumah itu harus segera mengosongkan bangunan karena pemilik sah telah mencabut izin tinggal mereka. Pak Tono menyanggupi. Ia bilang, surat itu akan diantar langsung oleh stafnya, ditemani 2 orang petugas. Esok pagi, saya tutup telepon. Saya tatap kembali pemandangan kota. Esok pagi, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana rumah Pondok Indah masih kacau. Listrik mati, udara pengap. Kulkas yang isinya membusuk mengeluarkan bau tak sedap. Bu Sukesi duduk lemas di sofa. Wulan menangis di sudut kamar. Mengeluh tak bisa mandi, karena air pun tak mengalir. Bagas mengurung diri, kelaparan. Karena tak ada lagi makanan, dan tak ada uang untuk membeli. Damar mondar-mandir seperti orang gila. Mencoba menghubungi saya berkali-kali, hanya untuk mendapati nomornya telah diblokir. Lalu, terdengar ketukan tegas di pintu depan. Damar membuka pintu dengan harapan itu saya yang datang membawa uang. Tapi yang berdiri di sana bukan saya, melainkan seorang pria berpakaian rapi, ditemani 2 petugas, membawa map berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara. Dengan sopan namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menyerahkan sebuah surat resmi kepada Damar. Damar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadinya berharap perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bu Sukesi merebut surat itu, membacanya, lalu menjerit tak percaya. Surat itu menyatakan dengan jelas, hitam di atas putih, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik Sah Rahayu seorang. Surat itu memerintahkan seluruh penghuni untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini tidak mungkin, teriak Bu Sukesi. Ini rumah keluarga. Ini rumah anak saya. Staf pengacara itu hanya menggeleng tenang. Ia menjelaskan bahwa di dalam sertifikat tidak pernah ada nama Damar. Tidak pernah ada nama siapapun selain Rahayu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas bangunan itu. Damar terduduk di lantai. Tubuhnya lunglai. Baru sekarang ia mengerti betapa fatal kesalahan yang ia lakukan. Ia telah ikut mengusir satu-satunya orang yang menjadi penyangga seluruh hidupnya. Ia mengusir pemilik tanah tempat ia berpijak. Wulan menangis histeris. Bagas, yang merasa tak punya ikatan apa-apa dengan rumah itu, justru diam-diam mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hari berganti. 2 hari berlalu begitu cepat. Dan ketika batas waktu habis, mereka benar-benar harus keluar. Dengan barang seadanya. Keluarga yang 2 hari lalu masih merasa berkuasa itu kini melangkah keluar dari gerbang Pondok Indah, menjadi orang-orang tanpa tempat tinggal. Kehancuran keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Justru di sanalah ia baru dimulai. Mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Dari rumah megah berhalaman luas, kini mereka berdesakan di ruang yang pengap dan bocor saat hujan. Tabungan mereka yang ternyata selama ini hanya remah-remah, cepat habis. Damar yang dulu sombong, kini harus menelan harga dirinya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang menerima pria berusia 40 tahun tanpa keahlian dan tanpa pengalaman kerja nyata. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pemulung, memunguti barang bekas, dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hati Damar setiap hari.
Ia membenci kemiskinan ini. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu pengecut untuk membela perempuan yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata dialami oleh Wulan. Perempuan yang selalu bermimpi hidup seperti putri raja itu, kini menghadapi kenyataan paling pahit. Bagas, suaminya, kabur. Pria itu mencuri seluruh perhiasan Wulan, lalu menghilang tanpa jejak. Ternyata, sejak awal, Bagas hanya benalu yang menanti kesempatan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa keahlian, Wulan hanya bisa melamar sebagai pelayan dan tukang bersih di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia berdiri berjam-jam dengan kaki bengkak. Ia mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa makanan orang lain, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang, Wulan dimaki pelanggan yang tak sabar atau ditegur keras oleh pengelola karena kerjanya dinilai lambat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang asing demi mempertahankan pekerjaan yang gajinya tak seberapa. Suatu malam, Wulan pulang ke rumah petak dalam keadaan sangat lelah dan penuh amarah. Begitu membuka pintu, ia melihat Damar duduk melamun di dinding. Sementara Bu Sukesi terbatuk-batuk di atas kasur. Emosi Wulan yang sudah di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tasnya ke lantai. "Cari kerja, Kak. Jangan cuma melamun seperti orang gila," bentaknya. "Aku lelah setengah mati melayani pelanggan seharian. Sementara kakak cuma duduk, menghabiskan jatah makanan yang kubeli." "Kau laki-laki macam apa?" Damar tidak terima dibentak adiknya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. "Dayamite, Wulan. Ini semua gara-gara kau," balas Damar dengan urat leher menegang. "Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di kamar utama malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu, kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial keluarga ini." Mereka saling meneriakkan kata-kata kebencian, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa. Bu Sukesi mencoba melerai dengan suara serat, memohon kedua anaknya berhenti. Namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci itu. Keributan itu membuat para tetangga memukul dinding pemisah, menyuruh mereka diam. Wulan akhirnya jatuh terduduk di lantai dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia tak pernah menyangka keesokan harinya, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Wulan berangkat bekerja dengan mata bengkak dan sisa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Siang itu, rumah makan tempatnya bekerja sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong saat jam istirahat. Wulan bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah, membawa nampan berisi piring-piring kotor. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragamnya mulai lusuh. Saat ia sedang sibuk membersihkan noda di meja sudut, pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Wulan segera merapikan penampilan dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di bagian dalam. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area itu sambil membawa buku menu. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah percaya diri, diiringi sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan, mengenakan pakaian rapi, terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan, berjalan sosok pemimpin mereka. Seorang perempuan berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Wulan berdiri di samping meja kosong, menundukkan pandangan, menunggu para tamu mengambil tempat duduk. Namun, ketika perempuan berhijab itu duduk di kursi utama, tepat berhadapan dengan tempat Wulan berdiri, jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajah perlahan, dan seketika darahnya terasa menyusut habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan yang duduk di hadapannya tersenyum ramah kepada rekan-rekannya dengan penampilan teramat anggun. Adalah saya, Rahayu, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan
dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Saya menghentikan sejenak percakapan dengan rekan kerja, menatap ke arah Wulan. Tidak ada keterkejutan di wajah saya, hanya sorot mata yang sangat tenang. Namun, memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Wulan mulai bergetar hebat, hingga buku menu nyaris lepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik. Ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang. Namun kakinya seakan menempel di lantai. Ia teringat ancaman pemecatan jika berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang menggerogoti jiwanya, Wulan memaksa diri membagikan buku menu kepada setiap orang di meja. Saat ia meletakkan menu di hadapan saya, Wulan menundukkan kepala dalam-dalam. Tak berani mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 1 jam penuh. Wulan harus menelan kepahitan yang tak ada ujungnya. Ia mondar-mandir menyajikan berbagai hidangan, menuangkan minuman, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja itu. Saya bersikap sangat wajar. Saya berbicara panjang lebar soal urusan bisnis bersama rekan-rekan. Seolah sosok pelayan lusuh yang melayani saya hanyalah angin lalu. Namun bagi Wulan, setiap detik keberadaan saya di sana adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan saya sekarang. Saya duduk di tempat yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tak punya nilai. Kenyataan bahwa saya telah memenangkan pertarungan hidup ini dengan telak membuat dada Wulan sesak menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, saya meminta nota tagihan. Wulan berjalan mendekat, membawa nampan kecil berisi nota. Tangannya gemetar. Saya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan. Jumlah itu jauh melebihi total tagihan. Rekan-rekan saya berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan saya dan Wulan berdua di dekat meja. Saya perlahan bangkit. Saya rapikan letak pakaian, lalu menatap Wulan dengan senyum tipis. Ambil saja sisa uang kembaliannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan, kata saya, dengan nada yang sangat lembut, namun menancap tajam bagai ribuan jarum di hati Wulan. Sebelum berbalik pergi, saya menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa pertahanan mental adik ipar saya itu. Rajin-rajin bekerja, ya, Wulan. Hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan Wulan akhirnya tumpah. Ia menutup wajah dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak. Sementara saya melangkah tenang meninggalkan tempat itu. Tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depan yang cemerlang. Di saat yang sama, di rumah petak sempit tempat keluarga Damar berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Damar baru pulang dengan tangan kosong. Setelah gagal mendapatkan upah, memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya mudah tersulut emosi. Bu Sukesi, yang juga tak bisa menahan lapar, terus mengomel. Ia menyalahkan Damar atas semua nasib buruk ini. Ia mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya putranya yang tidak bisa menjaga istri hingga lepas mesin uang keluarga. Damar yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Ia menendang pintu, melempar piring seng kosong ke dinding. Ibu yang menyuruhnya pergi, ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkan saya, teriak Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja ibu tidak memaksa Wulan tidur di kamar utama, kita tidak akan jadi pengemis seperti ini. Bu Sukesi menjerit histeris, melempar bantal ke arah putranya sambil terus menyumpah. Suara teriakan, hantaman benda, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat itu. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak itu. Pengurus warga ditemani belasan laki-laki mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang mengganggu lingkungan tanpa rasa kasihan. Pengurus warga menarik lengan Damar dan memerintahkannya membawa ibunya pergi malam itu juga. Barang-barang mereka yang sedikit dilemparkan keluar ke gang yang gelap. Damar hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah.
Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kini ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah hunian mewah. Saya berdiri tenang di balkon. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijab saya, membawa ketenangan yang mendamaikan jiwa. Di tangan saya tergenggam secangkir teh madu hangat yang masih mengepul. Saya menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan permata di bawah sana. Ingatan saya sempat melayang pada wajah-wajah orang yang dulu berusaha menghancurkan hidup saya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti. Ia hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakan saya. Saya mengangkat cangkir, menyesap kehangatannya perlahan. Saya tarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan kebebasan yang mutlak, lalu menghembuskannya bersama seluruh sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus, saya bergumam pelan, memecah keheningan malam. Beberapa orang memang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Saya membalikan badan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang dan hangat. Saya menutup pintu kaca balkon rapat-rapat dan meninggalkan kegelapan masa lalu untuk selama-lamanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia diam dan mengalah. Kadang diamnya seorang perempuan bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya sedang menabung kekuatan. Dan jangan pernah menggigit tangan yang selama ini memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Dan kau akan kelaparan oleh keangkuhanmu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rahayu dulu. Perempuan yang bekerja keras, menafkahi keluarga. Namun pengorbanannya dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak pernah bisa dibeli dengan kesabaran yang tak berbatas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar. Suami yang lebih memilih membela gengsi keluarganya daripada melindungi istri yang berdiri paling depan untuk mereka. Mereka baru menyadari arti seorang istri ketika istri itu sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang merasa berhak atas segalanya hanya karena status. Yang lupa bahwa rasa hormat itu harus dibalas dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan. Bagaimana akhir mereka? Damar dan ibunya hidup berpindah-pindah, tanpa rumah, tanpa kehormatan. Wulan terjebak dalam pekerjaan kasar yang dulu ia hina. Sementara Rahayu, perempuan yang mereka usir di tengah malam, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, membangun istana yang lebih megah, tanpa satupun benalu di dalamnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang yang mencintai kita, atau kehilangan mereka selamanya karena keserakahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Rahayu sudah benar? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di tengah pesta arisan keluarga paling mewah tahun ini, ibu mertuaku menyeret lenganku ke dapur belakang. Dia menjejalkan setumpuk piring kotor ke pelukanku di depan semua tamu. Lalu, dia tertawa, menyebutku perempuan kampung yang tak punya kelas. Aku tersenyum. Aku letakkan piring itu kembali ke meja, karena dalam 2 jam ke depan, seluruh kemegahan yang mereka banggakan hari ini akan runtuh menjadi debu. Dan satu nama akan tertinggal di atas reruntuhan itu. Namaku. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Anindita, 31 tahun. Aku bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun aku menjadi istri di keluarga ini. 5 tahun aku belajar diam. Sampai akhirnya, diam itu sendiri menjadi senjata paling tajam yang kupunya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku menutup 3 akta jual beli tanah bernilai puluhan miliar. Tubuhku lelah, mataku perih,
Tapi pagi itu, rumah besar tempat kami tinggal di kawasan Pondok Indah sudah riuh sejak subuh. Hari ini giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar, bukan arisan biasa. Ini ajang pamer, ajang menghitung siapa paling kaya, siapa paling berhasil, siapa paling pantas dihormati. Setiap bulan, keluarga ini berkumpul bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk saling mengukur tinggi rendahnya derajat. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan. Para tante dan sepupu suamiku datang dengan pakaian terbaik. Perhiasan emas berkilau di leher mereka. Tas bermerek tergantung di lengan. Harganya setara biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun. Aku memasak sendiri semua hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, sampai aneka kue basah dan buah potong yang kutata serapi mungkin. Punggungku pegal, keringat membasahi daster lusuh yang kupakai. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menawarkan. Aku sengaja berpakaian sederhana, tanpa riasan. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati. Aku ingin melayani keluarga suamiku dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Itu kesalahan terbesarku selama 5 tahun. Aku mengira kerendahan hati akan dibalas dengan rasa hormat. Ternyata, di mata orang yang salah, kerendahan hati hanya dibaca sebagai kelemahan. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku berniat mandi sebentar, lalu berganti pakaian yang lebih pantas. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah nyonya rumah di sini, setidaknya. Begitu status di atas kertas pernikahanku. Baru saja kakiku menapak anak tangga. Suara melengking ibu mertuaku menghentikanku. Mau kemana kamu? Bentaknya dari arah ruang makan. Dia mengenakan kebaya brokat merah marun, sanggul tinggi, berlian di telinga dan jari. Sengaja dipakai siang-siang begini. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang sudah kuhafal selama bertahun-tahun. Saya mau mandi sebentar, Bu. Jawabku selembut mungkin. Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Kakak iparku, Banya, keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Dia melipat tangan di dada, lalu menimpali dengan nada mengejek. Mandi buat apa? Katanya. Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP kita, sadar diri sedikit. Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk sederet sama nyonya-nyonya pejabat. Ibu mertuaku mengangguk puas mendengar ucapan putrinya. Dia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. Betul, kata Fania. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang kembali ke belakang. Cuci semua sampai bersih. Ingat, itu semua kristal mahal. Kalau ada yang pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan cukup menggantinya. Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandang ke ruang tamu. Di sana, suamiku, Reza, duduk santai di sofa kulit. Dia tertawa terbahak bersama para sepupunya, menggenggam segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli ibu dan kakaknya. Lalu, dia membuang muka. Dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat sedikit pun untuk menarik tanganku, mendudukkanku di sisinya sebagai seorang istri yang dihormati. Mas, gumamku pelan, berharap dia mendengar. Tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur, bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras. Sampai beberapa tamu menoleh demi menghindari keributan yang memalukan. Aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang. Lalu aku berbalik menuju dapur. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Pengap. Jendelanya hanya satu. Tidak cukup untuk membuang hawa panas sisa memasak. Di wastafel, piring kotor bernoda minyak dan kuah santan sudah menggunung. Gelas-gelas kristal lengket oleh sisa minuman manis. Aku mengambil celemek pudar di balik pintu. Kuikatkan ke pinggang. Lalu, kunyalakan keran. Suara gemericik air memecah sunyi. Kontras dengan tawa riang yang berembus dari ruang tamu. Aku mulai menyabuni piring satu persatu. Air dingin menyentuh kulit tanganku yang sudah keriput karena terlalu lama terkena air sejak subuh. Pegal di punggung makin menjadi. Tapi yang paling sakit
bukan punggungku. Yang paling sakit adalah hati yang sudah lama belajar menahan diri. Pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh ibu mertuaku sesekali masuk ke dapur, tapi bukan untuk membantu. Dia hanya menaruh tumpukan piring kotor baru, lalu pergi lagi. Ibu mertuaku melarangnya menyentuh cucian. Tugas mencuci sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. Sambil menggosok lemak yang membandel di piring keramik itu, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke 5 tahun yang penuh luka, yang membentukku menjadi perempuan yang berdiri di dapur ini hari ini. 5 tahun lalu, aku dan Reza menikah sederhana. Saat itu, dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan properti. Aku sudah menjadi notaris muda, tapi aku menutupi penghasilanku rapat-rapat. Aku tidak ingin Reza merasa kecil. Aku ingin dia mencintaiku sebagai Anindita, bukan sebagai dompet berjalan. Aku percaya, cinta yang tulus tidak butuh dibuktikan dengan angka di rekening. Aku tidak terlahir kaya. Aku anak seorang petani dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Ibuku banting tulang menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku belajar mati-matian, mendapat beasiswa hingga ke Fakultas Hukum, lalu bekerja siang malam. Sampai akhirnya lulus ujian notaris di usia muda. Setiap rupiah yang kupunya, kudapat dengan keringat dan air mata. Itulah kenapa aku tahu betul harga sebuah kerja keras dan betapa kejamnya orang yang merendahkan orang lain hanya karena penampilan. Saat bertemu Reza, dia adalah pria yang sederhana dan hangat. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan dia mencintaiku apa adanya, setidaknya. Begitu yang kukira. Aku jatuh cinta pada Reza yang dulu. Reza yang belum disetir oleh ibunya. Aku mengira cinta itu cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku salah. Keluarga Reza menerimaku dengan sebelah mata sejak awal. Bagi mereka, menantu yang baik adalah menantu yang membawa harta dan nama besar. Aku tidak membawa keduanya. Setidaknya begitu yang mereka kira. Sejak hari pertama, ibu mertuaku tidak pernah memanggilku dengan namaku. Dia memanggilku kamu, hanya kamu. Seolah aku tidak punya nama, tidak punya wajah, tidak punya keberadaan. Di hari pernikahan kami pun, ibu mertuaku sudah menunjukkan belangnya. Saat resepsi, dia berkata pada para tamunya, cukup keras agar ku dengar. Yah, mau bagaimana lagi? Anak saya terlanjur cinta sama perempuan kampung ini. Semoga saja dia tahu diri. Aku yang masih mengenakan gaun pengantin hanya bisa tersenyum menahan malu. Aku mengira seiring waktu dia akan luluh. Ternyata waktu hanya membuatnya semakin kejam. Tahun pertama, aku masih dianggap manusia. Aku masih diizinkan duduk di meja makan bersama mereka, meski selalu di kursi paling ujung. Tahun kedua, usaha Reza mulai goyah. Lalu, bangkrut total. Dia harus tinggal sepenuhnya bergantung pada uang ibunya. Dan sejak hari itu, posisiku di rumah ini berubah drastis. Aku menjadi pembantu tanpa gaji, memasak untuk 7 orang setiap hari, mencuci pakaian seisi rumah, membersihkan 2 lantai rumah besar ini seorang diri. Sementara Fania bahkan tidak mau mengangkat gelasnya sendiri ke wastafel. Aku ingat satu malam, saat aku demam tinggi, tubuhku menggigil. Aku tetap dipaksa memasak makan malam, karena ibu mertuaku berkata, menantu yang sakit pun masih punya 2 tangan. Jangan manja. Aku memasak sambil menahan pusing, sambil air mata menetes diam-diam ke dalam panci. Malam itu, aku jatuh pingsan di dapur. Saat aku siuman, tidak ada yang menjagaku. Aku hanya menemukan piring kotor yang menumpuk, menunggu untuk kucuci esok pagi. Aku ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memasak makanan kesukaan Reza. Aku memasang lilin, menata meja, mengenakan gaun terbaik yang kupunya. Aku menunggu dia pulang dengan harapan. Tapi dia datang larut, mabuk, ditemani teman-temannya. Dan ibu mertuaku berkata di depan semua orang, untung Reza masih mau pulang ke perempuan seperti kamu. Coba lihat dirimu. Mana ada laki-laki lain yang mau? Reza hanya tertawa. Dia tidak membantah,
Dia bahkan ikut menertawakanku. Malam itu aku meniup lilin sendirian, lalu membuang kue yang kubuat ke tempat sampah. Aku ingat saat Lebaran tahun lalu, seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sanak saudara. Setiap menantu lain diberi amplop berisi uang dan dipuji kecantikannya. Mereka duduk manis di ruang tamu, disuguhi opor dan ketupat. Aku diberi setumpuk pakaian kotor mereka untuk dicuci. Dengan kalimat, anggap saja ini bentuk baktimu pada keluarga. Menantu yang baik harus rajin. Aku mencuci sampai tengah malam. Tanganku keriput, sementara mereka tertawa dan bermain kartu di ruang keluarga. Saat sungkem, ibu mertuaku bahkan menarik tangannya saat aku hendak menciumnya, seolah aku najis. Aku ingat yang paling menyakitkan dari semuanya saat aku keguguran di tahun kedua pernikahan. Aku kehilangan calon anak pertamaku. Aku berdarah, kesakitan, dan ketakutan. Aku memanggil Reza, tapi dia sedang keluar bersama teman-temannya dan tidak mengangkat teleponku. Akhirnya, aku ke rumah sakit sendiri, naik taksi, sambil menahan sakit yang luar biasa. Dan tahukah kalian, apa yang ibu mertuaku katakan ketika aku pulang dengan wajah pucat? Dia berkata, mungkin memang darahmu yang kampungan tidak cocok dengan keluarga kami yang berkelas. Anak saja tidak becus kau jaga. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada kehilangan itu sendiri. Hari itu, sesuatu di dalam diriku mati. Tapi sesuatu yang lain juga lahir. Kesabaran yang perlahan mengeras menjadi ketenangan yang dingin. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku bertahan karena tidak punya pilihan lain. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak pernah tahu. Setiap pagi aku pergi dari rumah dengan daster, lalu berganti setelan rapi di toilet sebuah gedung, supaya tidak ada yang curiga bahwa aku ini seorang notaris dengan klien para konglomerat. Setiap hari aku menandatangani akta bernilai miliaran, lalu pulang untuk mencuci piring dan dihina. Aku hidup dalam dua dunia yang berbeda dan menjaga keduanya tetap terpisah rapat. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah tahu satu rahasia besar, rumah megah di Pondok Indah ini yang mereka banggakan setiap hari, yang menjadi panggung kesombongan mereka, bukan milik mereka. Sudah 5 tahun sejak sebelum aku resmi menikah, rumah ini bukan lagi milik mereka. Aku tersenyum kecil di depan wastafel. Lalu, kulanjutkan mencuci sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu yang ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Tapi sebelum aku menceritakan apa yang terjadi sore itu, kalian harus tahu bahwa hari arisan ini bukanlah hinaan pertama. Bukan pula yang terburuk. Hari ini hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas yang sudah lama penuh akhirnya tumpah. Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang membuatku akhirnya menyiapkan segalanya dengan matang. 3 bulan lalu, ibu mertuaku menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-60. Pesta besar dengan ratusan tamu. Aku diminta mengurus seluruh persiapan, memesan catering, mengatur dekorasi, menyambut tamu di belakang layar. Tapi saat acara dimulai, namaku tidak disebut sama sekali. Ketika seorang tamu bertanya, siapa yang mengurus pesta semegah ini? Ibu mertuaku menjawab dengan bangga, oh, kami pakai jasa wedding organizer terbaik di kota. Aku berdiri 3 meter darinya, mendengar semuanya. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Yang mereka tidak tahu, seluruh biaya pesta itu, dari catering sampai dekorasi, dibayar dari rekening yang kuisi diam-diam setiap bulan. Ibu mertuaku selalu mengira uang keluarga itu mengalir entah dari mana, dari warisan yang sebenarnya sudah lama habis. Padahal, akulah sumur yang tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Setiap kemewahan yang mereka pamerkan dibiayai oleh perempuan yang mereka suruh mencuci piring. 2 bulan lalu, Fania menabrak mobilku saat keluar dari garasi. Lampu depan pecah, bemper penyok. Bukannya minta maaf, dia malah berkata, mobil jelek begitu kok diparkir sembarangan. Untung mobilku tidak lecet. Lalu, dia pergi begitu saja. Aku yang membayar perbaikan. Aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa mobil yang kuparkir di rumah
memang sengaja mobil tua. Mobil yang sebenarnya kusimpan di tempat lain. Sebulan lalu, terjadi sesuatu yang hampir membongkar rahasiaku. Seorang klien penting datang ke rumah, mencari alamat untuk mengirim dokumen. Dia kebetulan kenal denganku dari kantor. Saat itu, Fania yang membuka pintu. Klien itu bertanya, apakah ini kediaman Bu Notaris Anindita? Fania tertawa terbahak. Notaris, perempuan itu cuma pembantu di rumah ini. Jangan salah alamat. Klien itu bingung. Lalu pergi. Malam itu dari balik tirai. Aku melihat semuanya. Dan aku tahu waktuku sudah dekat. Aku menelpon pengacaraku. Pak Arya, malam itu juga. Pak Arya, kataku di telepon. Siapkan semua dokumen, sertifikat, akta hibah, surat perjanjian almarhum, dan gugatan cerai. Saya rasa sebentar lagi saya akan membutuhkannya semua. Pak Arya, yang sudah 5 tahun memegang rahasiaku, hanya menjawab, tenang, semuanya sudah saya siapkan sejak lama. Bu, saya hanya menunggu perintah Ibu. Ada satu orang lagi yang tahu sebagian rahasiaku. Mbak Asih? Pembantu paruh waktu yang datang 2 kali seminggu. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukanku seperti manusia. Dia yang diam-diam menyisihkan makanan untukku. Ketika ibu mertuaku menyuruhku makan belakangan dengan sisa-sisa. Dia yang memijat punggungku saat aku hampir tak bisa berdiri karena lelah. Suatu hari, Mbak Asih berbisik padaku di dapur. Bu Anin, maafkan saya lancang. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Kenapa ibu tidak melawan? Ibu ini orang baik. Orang baik tidak seharusnya diinjak-injak seperti ini. Aku tersenyum padanya. Aku menggenggam tangannya yang kasar oleh kerja keras. Mbak Asih, kataku. Ada saatnya untuk diam, dan ada saatnya untuk bicara. Saya hanya sedang menunggu saat yang tepat. Dan kalau saat itu tiba, Mbak Asih akan jadi orang pertama yang saya bantu. Saya janji. Mbak Asih menangis mendengarnya. Dia tidak mengerti maksudku saat itu, tapi dia percaya padaku. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah ibu mertua atau Fania. Mereka memang sejak awal membenciku. Yang paling menyakitkan adalah Reza, suamiku. Aku ingat, 2 minggu lalu, di kamar kami, aku mencoba bicara dari hati ke hati. Mas, kataku, apa kamu tidak pernah merasa kasihan melihatku diperlakukan begini oleh ibu dan adikmu? Reza menghela napas, tanpa menoleh dari ponselnya. Anin, kamu yang harus mengerti. Mereka itu keluargaku. Kamu cuma perlu lebih sabar, lebih nurut. Lama-lama, mereka pasti sayang sama kamu. 5 tahun, Mas, kataku lirih. Sudah 5 tahun, aku sabar. Sampai kapan? Dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik membelakangiku, lalu tidur. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya karena Reza. Setelah itu, air mataku habis. Yang tersisa hanya tekad yang dingin dan jernih. Aku sadar satu hal malam itu. Aku selama ini bukan menunggu Reza berubah. Aku menunggu diriku sendiri cukup kuat untuk pergi. Dan malam itu, akhirnya, aku cukup kuat. Banyak orang mengira perempuan yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan itu lemah. Mereka salah. Kadang, perempuan itu bertahan karena dia masih berharap, karena dia masih percaya cinta yang dia beri suatu hari akan dibalas. Yang membuat dia akhirnya pergi bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah saat dia akhirnya cukup kuat untuk berhenti berharap pada orang yang salah dan mulai berharap pada dirinya sendiri. Malam itu, aku berhenti berharap pada Reza. Aku mulai berharap pada Anindita. Dan begitu seorang perempuan mulai percaya pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Maka ketika hari arisan tiba dan mereka menyeretku ke dapur, di depan semua tamu, aku tidak lagi merasa sakit. Aku justru merasa lega, karena aku tahu ini adalah hari terakhir. Hari ketika semua hutang, harga diri akan dibayar lunas. Sore harinya, arisan mencapai puncaknya. Suara tawa, dentingan sendok di piring kristal, dan obrolan sombong memenuhi rumah. Aku masih di dapur, tanganku belum benar-benar kering sejak siang. Lalu, pintu dapur terbuka. Fania masuk.
diikuti dua sepupunya. Mereka memegang ponsel. Terkiki. Lihat nih, kata Fania sambil mengarahkan kamera ponsel ke arahku. Ini loh, menantu kebanggaan keluarga kami. Pembantu pribadi yang tidak perlu digaji. Lumayan, kan? Hemat ongkos. Sepupunya tertawa. Salah satunya berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Kasihan ya, sudah jelek, miskin. Tidak punya keluarga pula. Untung Reza mau menampungnya. Aku menutup keran. Aku menoleh perlahan. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahku, hanya ketenangan, yang justru membuat tawa Fania sedikit tercekat. Sudah selesai merekam? Tanyaku pelan. Fania mendengus, mencoba menutupi gugupnya. Sok jual mahal. Cepat lanjutkan kerjamu. Ibu mau semua piring bersih sebelum tamu pulang. Mereka keluar sambil tertawa. Tapi tawa itu sudah tidak seyakin tadi. Aku menatap punggung mereka. Lalu, aku melepas celemek. Aku menggantungnya di tempatnya semula. Hari ini, aku memutuskan. Aku tidak akan mencuci satu piring lagi. Selamanya. Aku berjalan keluar dapur. Tapi, bukan untuk menyerah. Aku berjalan menuju kamar. Mengambil tas kerjaku. Dan satu map coklat tua yang sudah 5 tahun kusimpan rapat-rapat di dasar lemari. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang berdiri di tengah lingkaran tamu, bercerita dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini, katanya bangga, sudah turun-temurun di keluarga kami. Almarhum suami saya yang membangunnya dengan keringat sendiri. Tidak sembarang orang bisa tinggal di kawasan elit seperti ini. Butuh darah biru, butuh kelas. Para tamu mengangguk kagum. Reza tersenyum bangga di sisi ibunya. Fania berdiri anggun, seolah seluruh dunia ini miliknya. Aku berhenti di ambang ruang tamu. Dengan daster sederhana dan rambut yang masih lembab keringat, aku menjadi pemandangan yang janggal di tengah pesta itu. Beberapa tamu menatapku heran. "Permisi, Bu," kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk menghentikan semua obrolan di ruangan itu. Ibu mertuaku menoleh dengan wajah merah padam. "Apalagi, kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan tamu. Kembali ke dapur sekarang juga." "Sebentar, Bu," kataku tenang. "Ibu tadi bilang rumah ini milik keluarga, turun-temurun. Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil, supaya para tamu yang terhormat tidak salah paham." Aku membuka map coklat itu. Kukeluarkan sebuah dokumen tebal, lengkap dengan materai, stempel basah, dan cap notaris. Aku letakkan di atas meja, tepat di tengah-tengah hidangan mewah yang kumasak sendiri sejak subuh. "Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini," kataku. "Dan ini akta hibah yang sah secara hukum. Silakan dibaca sendiri. Lihat. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sah." Ibu mertuaku terdiam. Tangannya yang penuh berlian meraih dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Lalu wajahnya berubah pucat pasi, seperti kertas. Di kolom pemilik tertera satu nama saja, Anindita. Ini palsu. Suaranya bergetar. "Kamu memalsukan dokumen. Penipu. Saya seorang notaris." "Bu," kataku dingin. "Saya tahu persis perbedaan dokumen asli dan palsu, sampai ke seratnya. Dan saya tidak akan pernah mempertaruhkan izin praktik saya untuk hal serendah memalsukan surat. Tidak perlu, karena yang asli sudah cukup mematikan." Ruangan hening. Para tamu saling pandang. Fania merebut dokumen dari tangan ibunya, membacanya cepat. Lalu, tangannya mulai gemetar. "Tidak mungkin," desisnya. "Rumah ini milik nenek, lalu diwariskan ke ayah, lalu ke ibu. Kamu siapa?" Berani-beraninya mengaku pemilik. Aku menoleh ke arah Fania dengan tenang. Aku teringat ponsel di tangannya tadi siang. "Vania," kataku pelan. "Tadi siang kamu merekam aku di dapur, kan? Kamu bilang ingin menunjukkan pada teman-temanmu betapa rendahnya menantu keluarga ini. Coba sekarang, putar lagi video itu. Putar keras-keras di depan semua tamu.
biar mereka lihat perempuan yang kamu rekam mencuci piring itu. Ternyata pemilik rumah tempat kalian semua berdiri sekarang. Wajah Fania memerah, lalu memucat. Tangannya buru-buru menyembunyikan ponselnya ke balik punggung. Video yang tadi dia banggakan sebagai bahan ejekan, kini berbalik menjadi bukti yang akan mempermalukannya seumur hidup. Tidak mau, kataku. Tidak apa-apa, biar para tamu membayangkan sendiri. Aku menarik sebuah kursi. Aku duduk dengan tenang di hadapan mereka. Di tengah pesta yang baru saja membeku total. Aku menyilangkan tangan di atas meja. Mari saya ceritakan, kataku. Supaya kalian semua paham bagaimana ini bisa terjadi. Dan supaya para tamu yang terhormat tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup di rumah orang lain. Aku menarik napas. Lalu aku mulai bicara dengan suara setenang air yang dalam. 5 tahun lalu, tepat sebelum saya menikah dengan Reza, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini. Almarhum bapak mertua sebelum meninggal, meninggalkan utang yang sangat besar di bank. Rumah ini sudah diagunkan sebagai jaminan. Tinggal menunggu hari untuk disita dan dilelang. Wajah ibu mertuaku makin pucat. Dia jelas mengingat masa itu. Masa kelam yang selalu dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Bahkan dari para tamu kebanggaannya. Saat itu, lanjutku. Tidak ada satupun anggota keluarga yang punya uang untuk menebusnya. Reza baru saja bangkrut. Fania sibuk berfoya-foya dengan kartu kredit yang sudah jebol. Ibu hanya bisa menangis dan menyembunyikan surat-surat tagihan dari bank di bawah kasur. Lalu, siapa yang melunasi seluruh utang itu? Siapa yang menebus rumah ini dari bank sampai sertifikatnya bersih kembali? Aku menatap ibu mertuaku lurus-lurus tanpa berkedip. Saya. Bu, dengan uang saya sendiri, 2,5 miliar rupiah. Saya bayar lunas, diam-diam, lewat kantor saya. Tanpa pernah saya ungkit sekalipun selama 5 tahun. Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Seorang tante menutup mulutnya dengan tangan. Seseorang berbisik, notaris, dia notaris. Aku ingat malam itu dengan jelas, 5 tahun lalu. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, bapak mertua memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Wajahnya tua, lelah, dan ketakutan. Beliau memegang setumpuk surat tagihan dari bank. Tangannya gemetar. "Nak," katanya saat itu. Suaranya nyaris berbisik. "Bapak tahu kamu bukan perempuan biasa. Bapak tahu siapa kamu sebenarnya. Bapak pernah melihat kartu nama kamu jatuh dari tasmu. Notaris muda, Bapak mohon, tolong selamatkan rumah ini. Jangan biarkan keluarga ini hancur. Bapak akan berhutang budi padamu seumur hidup." Hanya bapak mertua, satu-satunya orang di keluarga itu, yang pernah memperlakukanku dengan hormat, yang melihatku sebagai manusia. Maka aku setuju membantu, bukan untuk yang lain, tapi untuk menghormati beliau. Beliau menangis malam itu. Lanjutku, di hadapan para tamu, suaraku melembut sedikit. Bapak mertua menangis, memegang tangan saya. "Berterima kasih berkali-kali," beliau bilang. Beliau menyesal tidak bisa melindungi saya dari sikap istri dan anak-anaknya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, katanya. "Suatu hari, kalau saya sudah tidak tahan lagi, saya berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Hari ini, Bu, saya hanya menjalankan amanah suami ibu sendiri." Mendengar nama almarhum suaminya disebut, ibu mertuaku terduduk lemas, air matanya mengalir. Karena dia tahu, semua yang kukatakan adalah benar. Tidak ada satupun yang bisa dia bantah. Tapi saya tidak ingin keluarga ini merasa terhina, kataku. Jadi, saya buat satu kesepakatan dengan bapak mertua di hadapan beliau sebelum meninggal. Rumah ditebus dan dibalik nama atas nama saya. Tapi keluarga tetap boleh tinggal di sini. Dengan satu syarat sederhana. Selama saya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Sebagai manusia. Sertifikat ini tidak akan pernah saya gunakan. Bapak mertua menandatangani perjanjian itu di hadapan saya. Sah, mengikat, tercatat. Aku mengeluarkan satu lembar lagi dari map, surat perjanjian. Dengan tanda tangan almarhum bapak mertua di atas materai. Lengkap dengan tanggal dan saksi selama 5 tahun.
Suaraku mulai mendingin. Setiap kata jatuh seperti palu. Saya menunggu. Saya menunggu kalian memperlakukan saya seperti manusia, bukan seperti pembantu, bukan seperti benalu. Tapi yang saya dapat, saya mencuci, saya memasak, saya dihina saat keguguran, saya dipaksa bekerja saat demam. Hari ini, di depan kalian semua, anak dan istri dari orang yang utangnya saya lunasi. Saya diseret ke dapur seperti seorang pesuruh, direkam, ditertawakan, dijadikan bahan hiburan. Aku berdiri perlahan dari kursi. Maka hari ini, syarat itu gugur. Perjanjian itu batal, sesuai klausul yang bapak mertua sendiri setujui. Dan sertifikat ini kembali sepenuhnya menjadi hak saya. Sepenuhnya. Kamu tidak bisa begitu, jerit ibu mertuaku, bangkit dari kursinya, hampir terjatuh. Ini rumah keluarga kami. Kamu tidak punya hati. Karma akan mengutukmu. Dasar menantu durhaka. Durhaka. Aku mengulang kata itu pelan, hampir tersenyum. Bu, selama 5 tahun, saya yang menanggung hidup kalian semua. Saya yang membayar listrik rumah ini setiap bulan. Saya yang membayar pajak bumi dan bangunan. Yang selama ini, ibu kira lunas dengan sendirinya. Bahkan, gaun sutra yang dipakai Vania hari ini, itu dibeli dari uang belanja yang saya berikan. Lalu, coba katakan, siapa yang durhaka di sini? Ibu mertuaku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Reza akhirnya bangkit dari sofa. Wajahnya panik, pucat. Anin, tolong. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Kamu istriku. Apa yang kamu punya, itu milik kita berdua, kan? Kita ini satu keluarga. Aku menoleh menatapnya. 5 tahun perasaan yang kutahan akhirnya naik ke permukaan. Tapi keluar bukan sebagai air mata. Keluar sebagai sesuatu yang dingin dan tenang. Milik kita berdua, kataku. Mas, kamu tidak pernah sekalipun menganggapku istri. Kamu hanya menonton setiap kali ibu dan adikmu menginjak-injak harga diriku. Hari ini pun, saat aku diseret ke dapur, di depan semua tamu, kamu memilih tertawa bersama sepupumu. Kamu membuang muka. Sekarang, begitu tahu, aku punya segalanya. Baru kamu ingat, aku ini istrimu. Reza terdiam. Dia tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan dirinya. Vania, yang sejak tadi terdiam di sudut, tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasa angkuh, kini basah oleh air mata dan ketakutan. Kak Anin, katanya, untuk pertama kali menyebutku dengan sebutan hormat. Aku minta maaf. Selama ini, aku salah. Tolong, jangan usir kami. Aku akan berubah. Sungguh. Aku menatapnya. Aku teringat semua ejekannya. Gaun sutra, video di dapur, tabrakan mobil, kata-kata perempuan kampung yang dia lontarkan ratusan kali. Vania, kataku tenang. Tahukah kamu, berapa kali aku memberimu kesempatan untuk bersikap baik? Setiap hari, selama 5 tahun. Setiap pagi aku menyapamu, dan setiap kali kamu membalasnya dengan hinaan. Kesempatan itu sudah lama habis. Bukan aku yang menutup pintu untukmu. Kamu sendiri yang membakarnya sedikit demi sedikit. Setiap hari, Vania jatuh terduduk, menangis. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya seorang perempuan yang baru menyadari bahwa dunia yang dia pijak selama ini dibangun di atas belas kasihan orang yang dia hina. Aku mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tasku. Map putih, tipis, tapi paling berat dari semuanya. Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu, kataku. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani pengacaraku. Tinggal didaftarkan ke pengadilan besok pagi. Reza terhuyung mundur, jatuh kembali ke sofa. Anin, jangan. Aku mohon, kamu tahu apa yang paling menyakitkan. Mas, suaraku akhirnya bergetar, hanya sedikit. Aku tidak pergi karena kamu pernah miskin. Aku tidak pernah peduli kamu punya uang atau tidak. Sejak awal pun,
Aku tahu, dan aku tetap memilihmu. Aku pergi karena selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Itu yang tidak bisa dibeli uang, dan itu yang tidak pernah kamu berikan kepadaku. Aku menutup map putih itu. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan. Ibu mertuaku yang pucat dan gemetar, Fania yang terisak di sudut, Reza yang hancur di sofa, dan para tamu yang menyaksikan keruntuhan sebuah keluarga yang 10 menit lalu masih membanggakan kelas dan darah birunya. Para tamu yang terhormat, kataku tenang. Maaf telah mengganggu pesta yang indah ini, tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Silakan lanjutkan menikmati hidangan semua ini. Saya yang memasaknya sendiri sejak subuh tadi. Aku berbalik. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah mantap. Aku mengganti daster lusuh itu dengan setelan kerja yang rapi, yang selama ini kusimpan di lemari paling dalam. Aku menyanggul rambutku. Aku menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat diriku sendiri lagi. Anindita yang sebenarnya, bukan pembantu di rumah orang lain. Ketika aku keluar dengan koper kecil di tangan, ruang tamu sudah kosong setengah. Para tamu pergi tergesa. Malu menyaksikan aib keluarga yang barusan terbongkar. Ibu mertuaku terduduk lemas di lantai, menangis terseduh. Fania memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Reza menatapku dengan mata merah, basah. Amin, panggilnya Parau. Beri aku satu kesempatan lagi, satu saja. Aku berhenti sejenak di pintu. Mas, kataku pelan, tanpa berbalik penuh. Kamu punya 5 tahun untuk satu kesempatan itu. 5 tahun yang panjang. Dan kamu memakai semuanya untuk menonton aku tenggelam pelan-pelan. Sekarang sudah terlambat. Bukan aku yang kejam. Hanya saja, kesabaranku akhirnya habis. Aku membuka pintu. Udara sore yang segar menyambut wajahku. Sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu di halaman. Supir pribadi yang selama ini kuparkir jauh dari rumah, agar tidak ada yang curiga. Aku melangkah masuk. Pintu ditutup dengan halus, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bernapas lega. Malam itu, aku menginap di apartemenku sendiri. Apartemen yang selama 5 tahun kusewa diam-diam. Tempat aku menyimpan jati diriku yang sesungguhnya. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lelah. Aku merasa bebas. Keesokan paginya, Pak Arya datang ke apartemenku membawa semua berkas. Dia tersenyum hormat. Eksekusi yang sangat bersih. Bu, katanya, saya rasa mereka tidak akan berani lagi mengganggu hidup ibu setelah ini. Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi. Dan surat pemberitahuan pengosongan rumah sudah saya kirim secara resmi. Terima kasih, Pak Arya, jawabku. Sudah 5 tahun Bapak menyimpan rahasia ini dengan setia. Bapak satu-satunya yang percaya bahwa suatu hari saya akan berdiri kembali. Saya hanya menunggu perintah Ibu, jawabnya. Karena saya tahu orang sabar seperti Ibu, kalau sudah memutuskan, tidak akan pernah ragu tentang rumah itu. Aku tidak langsung mengusir mereka hari itu juga. Aku memberi mereka waktu 30 hari untuk pindah, sesuai aturan hukum yang berlaku. Aku bukan mereka. Aku tidak akan melempar siapapun ke jalanan dalam semalam. Betapapun pernah mereka melakukan hal serupa kepadaku di dalam hati. Ribuan kali. Selama 30 hari itu, beberapa hal terjadi. Reza datang ke kantorku berkali-kali, memohon. Dia berdiri di lobi, dengan wajah yang sudah tidak lagi sombong. Para pegawaiku menatapnya heran, tidak percaya bahwa pria lusuh yang memohon-mohon itu adalah suami dari notaris yang mereka hormati. Aku menemuinya 1 kali, hanya 1 kali. Anin, katanya. Aku sudah sadar, aku salah. Aku akan melawan ibu dan Fania. Aku akan membela kamu mulai sekarang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya lama. Mas, kataku. 5 tahun aku menunggu kalimat itu. Setiap malam aku berdoa, semoga besok kamu berdiri di sisiku. Tapi kamu baru mengucapkannya sekarang, ketika kamu kehilangan segalanya. Kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan membelaku saat aku tidak punya apa-apa. Bukan saat kamu tahu aku punya segalanya. Maaf,
Mas, sudah terlambat, aku berdiri. Lalu pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin akan luluh dan luluh. Hanya akan mengembalikanku ke neraka yang sama. Ibu mertuaku juga datang sekali diantar Vania. Kesombongannya sudah luntur. Dia menangis, memegang tanganku. "Nak, Anin," katanya. Kali ini menyebut namaku untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ibu minta maaf. Ibu khilaf. Jangan usir kami. Nak, kami tidak punya tempat lain. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, kataku. Selama 5 tahun. Ibu tidak pernah sekalipun memanggil nama saya. Saya cuma kamu. Hari ini baru ibu menyebut nama saya ketika ibu butuh sesuatu dari saya. Saya sudah memberi waktu 30 hari. Itu lebih dari cukup. Itu pun lebih manusiawi daripada yang pernah kalian berikan kepada saya. Lalu, 30 hari kemudian, mereka memang harus pergi. Ibu mertuaku yang dulu membanggakan rumah turun-temurun di Pondok Indah, akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vania, yang dulu memamerkan gaun sutra dan tas bermerek, harus mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket karena tidak ada lagi uang belanja yang mengalir dariku. Reza menjual mobilnya untuk bertahan hidup, lalu mencari pekerjaan dari nol sebagai karyawan biasa. Persis seperti saat aku pertama mengenalnya 5 tahun lalu. Dan aku menepati janjiku pada Mbak Asih. Aku mengangkatnya menjadi pengurus rumah tanggaku dengan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan kamar sendiri yang bersih. Anaknya yang dulu putus sekolah karena biaya, kini kusekolahkan kembali karena aku percaya satu-satunya orang yang baik padaku saat aku tidak punya apa-apa pantas mendapatkan balasan terbaik saat aku punya segalanya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Kebaikan dibalas kebaikan, sama seperti kekejaman dibalas keruntuhan. Aku tahu kabar keluarga itu dari Mbak Asih, yang masih sesekali mendengar cerita dari tetangga lama. Katanya, ibu mertuaku kini sering termenung dan menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena setiap orang yang dulu dia pamerkan kekayaannya, kini menjauhinya satu persatu. Tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya kontrakan sempit dan penyesalan yang datang terlambat. Karena uang memang bisa membeli rumah megah, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, kehormatan, dan rasa hormat yang tulus. Ibu mertuaku selalu membanggakan levelnya yang tinggi, tanpa pernah sadar bahwa level sejati tidak diukur dari berapa banyak berlian yang menempel di tubuh, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang kita anggap berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang ada tepat di depan mata karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan atau dari kerendahan hatinya. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat. Dan jangan pernah merasa aman menyakiti orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, diam hanya berarti belum waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, memilih bertahan dalam diam. Mengira cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan tanpa batas. Mengira kerendahan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Padahal, harga diri juga butuh dijaga. Kasih sayang yang tidak dihargai hanya akan menghabiskan diri kita sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang mengira diam itu netral, bahwa tidak ikut campur berarti tidak bersalah. Padahal, diam ketika orang yang kau cintai disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk menghitung level dan derajat orang lain tanpa pernah sekalipun menengok ke dalam, mengukur level hati mereka sendiri. Aku sendiri hari ini hidup dengan tenang. Aku tidak lagi mencuci piring orang yang menghinaku. Aku tidak lagi menelan caci maki demi sebuah keluarga
yang tidak pernah menganggapku ada. Aku sudah membuang semua benalu yang menggerogoti hidupku selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, masa depanku terbentang luas, bersinar jauh lebih terang dari yang pernah kubayangkan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku kembali ke kampung halamanku. Aku memeluk ibuku, perempuan yang dulu menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku membelikannya rumah kecil yang nyaman, dengan halaman penuh bunga yang selalu dia impikan. Ibuku menangis bahagia. "Nak," katanya, "ibu selalu tahu, anak ibu yang sabar ini suatu hari akan bahagia." Dan dipelukan ibuku, aku merasakan sesuatu yang sudah 5 tahun hilang dari hidupku. Rasa dihargai, rasa dicintai tanpa syarat. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam. Kebahagiaan datang ketika kita akhirnya berani memilih diri kita sendiri. Aku tidak menghancurkan keluarga itu karena benci. Aku hanya berhenti mengizinkan mereka menghancurkanku. Itu perbedaan yang besar, dan itu yang membuat tidurku malam ini nyenyak, tanpa beban. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau untuk pergi dengan kepala tegak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini supaya makin banyak perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.